Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa di dalam doa pagi di hari yang Tuhan berkati. Kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini kami dapat bersekutu lagi, mendengarkan firman Tuhan, kami dapat berdoa bersama, menikmati persekutuan bersama Tuhan. Kami percaya seberapa banyak yang mengikuti doa pagi ini, Tuhan berkati. Tambahkan sukacita, tambahkan percaya kami, biar melalui doa pagi ini kami semakin bertumbuh, makin bertambah di dalam Engkau. Kami serahkan ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin bacakan ayat yang terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, suatu berita yang menggembirakan. Kalau kita percaya firman Tuhan, maka kita juga akan mengalami rancangan-rancangan yang Tuhan buat, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, ayat ini sangat terkenal, di mana Nabi Yeremia mendapat ilham dari Tuhan dan dia menuliskan ini apa yang Tuhan suruh kepadanya, saudara-saudara. Nah, dalam pasal ini diberi judul surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi pada waktu Nabi Yeremia menulis surat ini, umat Tuhan Israel itu sedang dalam pembuangan di Babel. Saudara, meskipun dalam pembuangan di negeri orang, tetapi firman Allah datang kepada mereka supaya membangun rumah, saudara-saudara, mendirikan rumah untuk mereka diami. Firman Allah datang kepada mereka supaya mereka membuat kebun untuk mereka nikmati hasilnya. Mereka juga diminta untuk mengambil anak-anak mereka yang laki-laki, anak-anak mereka yang perempuan, untuk mengambil pasangan mereka supaya mereka menikah dan supaya mereka menjadi banyak keturunannya, saudara-saudara. Jadi bukan berarti dalam pembuangan Allah lepas tangan, tetapi ada hal-hal yang Allah ingin mereka kerjakan di daerah pembuangan tersebut, saudara. Ayat 8 katakan, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi dan juru tenung dan pemimpi-pemimpi, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Allah tidak mengutus mereka kepadamu. Saudara, dalam keadaan yang seperti mereka alami, banyak terjadi bujukan-bujukan, banyak terjadi hal-hal yang membuat mereka menjadi makin lemah, yaitu nabi-nabi palsu, pemimpi-pemimpi, mereka yang ditipu oleh nubuat-nubuat palsu. Karena firman Allah katakan Allah tidak pernah mengutus mereka kepada umat Tuhan, saudara-saudara. Ayat 10 katakan, sebab apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepada kamu dengan
mengembalikan kamu ke tempat ini, Yerusalem. Saudara, cukup lama Allah biarkan mereka di tempat pembuangan 70 tahun. Dan Nabi Yeremia katakan setelah 70 tahun Allah akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. 70 tahun Allah akan peduli kepada mereka, saudara. Cukup lama. Babel akan dikalahkan, dan ini pembalasan bagi Babel yang sudah menyiksa orang-orang Israel. Tuhan katakan di dalam nubuat dari Nabi Daniel bahwa Babel akan dikalahkan oleh bangsa Persia, dan ini terjadi, saudara. Babel dikalahkan oleh bangsa Media dan bangsa Persia. Allah akan membuat tanah-tanah di Babel menjadi tanah yang tandus untuk selama-lamanya. Saudara, dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 dan 2, Israel dan Yehuda akan dipulihkan. Pemulihan ini juga untuk seluruh umat manusia. Allah mencintai seisi dunia ini. Nah, kita perhatikan keadaan dunia saat ini, saudara. Terjadinya peperangan, terjadinya kesusahan, penderitaan, kesukaran banyak yang dialami oleh umat manusia, menandakan bahwa dunia ini tidak dapat memberikan jaminan untuk hari depan. Tetapi kita amenkan apa yang ditulis oleh Nabi Yeremia, bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi. Memberi apa? Damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, sebab itu jangan saudara tinggalkan Tuhan. Jangan saudara lepaskan iman saudara dari Tuhan. Walaupun saat ini kita seperti di daerah pembuangan, seperti Allah itu tidak lagi memperhatikan kita, tetapi firman Allah katakan nanti Allah akan mempedulikan kita. Dia akan mengembalikan kita, sukacita kita, kemenangan Tuhan kembalikan lagi kepada kita. Haleluya, saudara-saudara. Sebagaimana yang dicatat dalam Yeremia pasal 28 ayat 11 dan 14 yang saya sudah baca, saya bacakan sekali lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, saudara. Berikutnya dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini berita gembira bagi kita orang-orang percaya. Saudara, dikatakan lagi, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ini adalah firman Allah yang patut kita percayai, karena apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin. Puji Tuhan. Sesungguhnya keyakinan kita akan kebenaran firman Tuhan ini bukanlah keyakinan yang keliru, bukanlah suatu hal yang ngawur, tetapi ini adalah benar,
murni karena kita punya dasar yang kuat. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 firman Allah katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara-saudara, apa yang kita baca dalam firman Allah, bahwa Allah itu bukan seperti manusia sehingga ia berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Allah bukan manusia sehingga ia menyesal, karena apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan itu benar adanya dan kita patut percaya. Terlebih lagi kita tahu bahwa Allah yang begitu agung, yang bertahta di kerajaan sorga, serta Allah yang maha kuasa telah turun ke dunia demi menyelamatkan manusia. Dan ini bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah bukti bahwa apa yang difirmankannya itu dilakukannya. Bukan sekedar janji, tetapi Allah tidak pernah berdusta. Ia melakukan apa yang Dia firmankan. Kita harus percaya kembali kita kepada Tuhan kalau hati kita mulai jauh dari Tuhan. Percaya mulai saat ini kita makin percaya, iman kita semakin bertumbuh. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, dan biar kita alami bahwa rancangan-rancangan yang Tuhan berikan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Saudara, percayalah hal ini bukan janji kosong, tetapi janji yang benar. Amsal 23 ayat 18. Sebab bagi orang yang percaya saja yang akan mendapat jaminan dari firman-Nya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, saudara, masa depan sungguh ada karena janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tinggal kita, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur firman Allah datang kepada kami, memberikan kami harapan, memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih buat janji firman-Mu. Kami percaya apa yang Engkau janjikan itu Engkau tepati. Engkau tidak pernah berdusta. Engkau bukan manusia, tetapi Engkau Allah yang berfirman, Allah yang menepati firman Tuhan. Terima kasih saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit, juga yang terbaring di rumah. Tuhan, kiranya mereka dilawat Tuhan. Kalau ada di antara mereka sakit yang sudah parah Tuhan, yang secara manusia tidak dapat disembuhkan, tetapi kami percaya kuasa Tuhan, kuasa yang tidak berubah. Engkau sama adanya. Kalau Engkau dapat membangkitkan orang mati, maka Engkau juga sanggup, Engkau berkuasa menyembuhkan setiap penyakit, parah atau tidak parah, Engkau sanggup. Kami percaya dan kami imani
kuasa Tuhan tidak berubah. Jamah di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit yang di rumah sakit, yang di rumah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan kesembuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berikan pemulihan, berikan penyembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang mempunyai masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak sekolah. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Apa yang tidak sanggup kami kerjakan, Engkau sanggup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja menurut kuasa-Mu. Datang jamah, tolong mereka di dalam nama Yesus. Buka jalan supaya mereka mendapat kemenangan, mereka mendapat kesukaan ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami berdoa juga buat mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkau sanggup. Cukupkan mereka Tuhan, berikan sukacita, tambahkan rasa syukur. Apa yang Tuhan izinkan terjadi itu baik adanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang mulai lemah imannya karena beratnya percobaan Tuhan, mereka yang sudah mulai tidak bergairah lagi, kami berdoa kiranya Roh Kudus datang, jamah dan pulihkan mereka. Jangan biarkan mereka di dalam keadaan yang terkatung-katung, tapi berikan mereka kekuatan, tambahkan iman percaya, biar mereka kembali kepada Tuhan. Mereka dimenangkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih bagi mereka yang bekerja, Tuhan berikan hasil yang baik. Mereka yang berdagang, Tuhan biar semuanya lancar. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih buat persekutuan pagi ini, persekutuan yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.